Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up dulur-dulur? Perkenalkan, nama saya Idam Juliansyah dengan NIM 44432300163. Saya berasal dari Prodi Ilmu Perikanan dengan Fakultas Pertanian. Sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan identitas nasional itu seperti kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Di sini di Indonesia masih banyak seperti orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia tapi dicampurkan dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing gitu, teman-teman. Dan ada lagi contohnya yang kita pakai itu yang mencerminkan identitas nasional itu seperti kita pakai baju batik, itu sama dengan mencerminkan identitas nasional. Di sini saya ada dokumentasi tentang aktivitas budaya atau kebiasaan lokal. Ya, di sini seperti ada Rajaban, terus Muludan gitu, teman. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih, teman-teman. Apakah generasi sekarang masih memiliki identitas nasional yang kuat? Menurut saya pribadi, generasi sekarang ini sudah mulai tidak lagi atau ya sudah tidak banyak lagi yang memiliki identitas nasional yang kuat, teman-teman. Dikarenakan pengaruh sosial media yang buruk menurut saya, teman-teman, dan perkembangan zaman yang cepat menjadikan identitas nasional yang ada di generasi kita, terutama generasi saya Gen Z dan generasi bawah saya Gen Alpha, itu sangat tidak kuat lagi identitas nasional. Oke, saya di sini disuruh memberikan pendapat pribadi tentang apakah globalisasi mengancam identitas nasional. Menurut saya, globalisasi sangat-sangat mengancam identitas nasional karena pengaruh sosial media yang buruk, terus percepatan zaman, ini sangat berpengaruh terhadap identitas nasional itu sendiri. Karena apa, teman-teman? Banyak sosial media yang memberikan konten-konten tidak bermutu, yang akhirnya menimbulkan hilangnya identitas nasional yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya akan memberikan paparan tentang apa itu perilaku konstitusional. Nah, pertanyaan misal teman-teman, saya warga negara yang taat atau tidak? Menurut saya adalah warga yang taat. Dan ya mungkin ada tidak taatnya sesekali. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terus saya disuruh menceritakan pengalaman pribadi. Pernah taat aturan atau melanggar peraturan. Nah, itu tentu saja saya lebih banyak taat peraturannya. Karena seperti contoh kecilnya kita menaati peraturan lalu lintas, norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari itu saya taat. Dan pengalaman melanggar peraturan itu ya seperti menerobos lampu merah, lawan arah, itu saya pernah lakukan karena ada kepentingan. Seperti saya telat kuliah, makanya saya melakukan itu. Terus analisis perilaku tersebut berdasarkan konstitusional. Saya mendapat pasal yang dimana menjelaskan kewajiban pengguna helm diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Khususnya pasal 106 ayat 8 yang mewajibkan pengemudi dan penumpang sepeda motor mengenakan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Pelanggaran atas pasal ini dikenakan sanksi sesuai pasal 291 berupa pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Oke, selanjutnya bandingkan dengan perilaku masyarakat sekitar. Kalau saya coba bandingkan dengan perilaku masyarakat yang ada di sekitar saya, itu mungkin lebih banyak dan tidak taat. Mengapa saya bisa bilang kayak gitu? Menurut pengalaman saya pribadi, mereka yang tidak taat peraturan atau melanggar peraturan ini, mereka ini seperti orang-orang yang tidak mementingkan apa itu namanya hukum di Indonesia.
Mereka hanya peduli dengan kenyamanan mereka pribadi dan kepentingan mereka pribadi tanpa mementingkan keselamatan orang lain. Seperti di sekitar saya, lebih banyak orang yang tidak pakai helm, merokok di jalan, melawan arah, menerobos lampu merah, demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan yang terakhir, berikan komitmen pribadi bagaimana menjadi warga negara yang lebih baik. Menurut saya, menjadi warga yang lebih baik itu dimulai dengan hal kecil, teman-teman. Seperti kayak kalian menaati lalu lintas, norma-norma yang ada di sekitar kalian. Itu dimulai dari hal kecil dulu, teman-teman. Itu akan berdampak bagi masyarakat sekitar dan para masyarakat sekitar itu jadi termotivasi oleh kalian yang berperilaku baik. Nah, segitu saja sih teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.